dia Berani takut, ngomong. gak berani ngomong. Berarti kan ada hambatan tuh mentalnya. Mm-mm. Ada dua cara nih kita ngilanginnya. Cara yang pertama adalah mental blocknya dibuang, Mm-mm. atau cara duanya adalah motivasinya diperbesar. Halo Sobat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, Sobat Sales yang baru pertama kali join ya menjadi seorang sales, meskipun bukan berasal dari background marketing, pasti pernah mengalami beberapa hal ya, terutama pada saat mulai bertemu dengan customer atau calon customer. Nah, sahabat sales, kita pengen tahu nih dari Coach Antonius Arif sebagai seorang sales, new sales gitu ya, gimana sih kita bisa mentalnya kuat gitu ya untuk menghadapi customer atau terutama menghadapi penolakan. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Oke, gini Coach. Jadi gimana sebagai seorang sales nih, new sales, dia bisa mengatasi mental blocknya gitu. Jadi terutama pada saat dia berhadapan dengan customer. Mental blocknya apa, Bu? Misalnya dia itu nggak berani ngomong gitu ya sama customer. Jadi atau dia misalnya takut untuk menelpon. Jawaban saya adalah, ini kita ngomong sederhana ya. Saya ngomong sederhana banget. Jadi sederhananya saya mau pakai perumpamaan. Oke, so saya langsung undang Adi aja. Jadi biar teman-teman dapat gambarannya. Jadi gini, Bu. Misalkan Adi adalah seorang sales. Iya. Dia itu, anggaplah tadi misalkan dia takut telepon customer. Iya. Anggaplah dia takut bicara sama customer. Berarti kan dia pengen melakukan sesuatu. Iya. Betul dong? Nah, setiap manusia nggak mungkin melakukan sesuatu kalau nggak ada yang memotivasi dia. Ya, memotivasi pengertiannya ada yang mendorong. Mendorong dari belakang dia. Ya. Misalkan contoh, jadi artinya misalkan setiap manusia berarti perlu ada motivasi yang mendorong Adi supaya Adi mau melakukannya. Ya. Nah, pertanyaannya, yang mau mendorong dia, yang memotivasi dia tuh nggak ada untuk dia mau melakukan. Masuk akal? Iya. Pertanyaan yang sederhana, Bu. Anggaplah ini punya mental block. Mental block kan anggapannya kayak tembok gitu ya. Mental blocknya tadi adalah dia nggak takut telepon customer, dia takut nggak berani ngomong. Berarti kan ada hambatan tuh mentalnya. Ada dua cara nih kita ngilanginnya. Cara yang pertama adalah mental blocknya dibuang, atau cara duanya adalah motivasinya diperbesar. Oke. Motivasi diperbesar. Ya. Motivasi diperbesar bukan artinya, ayo Adi semangat, nggak gitu juga, nggak gitu juga kan? Berarti harus mencari apa yang memotivasi Adi untuk mau melakukannya. Sampai sini oke? Saya kasih contoh yang sederhana. Motivasi yang paling gampang adalah siapa orang yang paling dicintai dia. Oke? Ya. Nah, setelah saya dapat siapa orang yang paling dicintai dia, kemudian saya tanya, apa yang, kalau lu jadi sales, jualan, apa yang akan memotivasi lu, yang sampai memotivasi lu gila-gilaan, sampai hambatan pun akan lu terjang. Hambatan lu akan disikat. Sampai sini oke? Ya. Dapat ya, Bu? Ya. Saya kasih contoh sederhana. Waktu saya menjadi sales, motivasi saya cuma satu. Apa tuh, Coach? Ngebahagiain istri saya. Oh, oke. Dengan cara saya harus dapat prestasi, dapat prestasi supaya saya bisa ngajak istri saya jalan-jalan ke luar negeri. Oke? Ya. Berarti saya punya motivasi yang sangat kuat untuk ngedorong diri saya untuk melewati ketakutan saya. Jadi takut nelpon sama takut bicara itu pasti bisa jadinya. Betul. Ya. Berarti artinya mana yang lebih gede? Keberanian dia, memotivasinya dia gede banget sehingga bisa mengalahkan ketakutan, atau ketakutannya yang lebih besar daripada motivasinya. Kalau ketakutannya lebih besar daripada motivasinya, maka apa yang terjadi? Dia akan tidak tembus. Iya. Oke? Soal yang pertama udah oke, Bu? Sudah. Udah ya? Berarti caranya adalah siapa orang yang dicintai dan apa yang akan dia lakukan untuk orang yang dicintai dengan cara pekerjaannya dikonekkan dengan pekerjaannya sebagai seorang sales. Misalnya ya tadi, dia mau punya impian, dia punya apa dan sebagainya. Sampai dia harus membayangkan, nah kalau ini teknik Anthony Robbins, saya perkuat nih Bu ya, dicampur nih pakai teknik Anthony Robbins. Kalau Anthony Robbins, dia pakai konsep namanya pain dan pleasure principle. Pain dan pleasure principle. Dia juga suka pakai satu teknik, cuma namanya apa saya lupa tekniknya. Dia tekniknya adalah diambil dari komik novel
bukan komik, novel dari tentang Uncle Scrooge. Kalau nggak salah tentang Christmas ya. Kayak gadis penjual korek api. Betul. Nightmare in Christmas atau apa yang gadis penjual korek api. Jadi konsepnya di Uncle Scrooge itu adalah Uncle Scrooge itu ngeliat gadis orang yang jualan korek api itu, dia nggak punya uang, tapi dia masa bodoh. Nah, sampai akhirnya dalam tidurnya dia didatengin oleh malaikat. Malaikatnya tersebut membawa dia terbang ke masa depan ketika dia tidak berhasil mengubah hidupnya. Uncle Scrooge kan pelit ya kategorinya. Yeah. Jadi dia melihat dirinya betapa menderitanya dia, betapa sedihnya dia dan sebagainya. Dan kemudian malaikat itu juga membawa dia kepada ketika kalau dia nggak pelit, efeknya apa dampaknya buat dia. Dan ternyata itu yang membuat akhirnya si Uncle Scrooge tadi menolong gadis si penjual korek api. Nah, konteksnya apa? Nah, konteksnya kita balik lagi ya. Anggaplah Adi nih. Anggaplah Adi sales. Dia punya cita-cita. Dia pengen misalkan kirim orang tuanya umroh. Oke ya. Pertanyaannya, umrohnya saja tidak membuat Adi bergerak. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi ketakutannya lebih besar daripada memberikan hadiah buat mamanya umroh. Tapi seandainya kalau kita bawa Uncle Scrooge tadi, dibawa ke masa depan di mana Adi nggak berubah. Dia akan melihat apa kepada ibunya? Ibunya udah nggak ada, impiannya tidak terwujud. Maka apa yang terjadi sama Adi? Pasti nangis dia. Yeah. Nah, jadi dia ngeliat tuh kondisinya, aduh gue nggak mau itu terjadi. Atau dibikin cerita Bu. Ini yang dilakukan sama Anthony Robbins ya. Dibikin ceritanya 2 atau 3 fase. Fase pertama, dia janji mau kirim orang tuanya umroh 5 tahun lagi. Ternyata 5 tahun gak terjadi. Ibunya cuma bilang, gak apa-apa Di, mama baik-baik aja kok. Tapi kamu melihat di muka mamamu bahwa mamanya begitu sedih dan kecewanya. Dalam gak rasanya? Dalam dong? Iya, aduh. Tapi belum, bersatu. Oh, belum ya. Kemudian dibawa lagi 10 tahun akan datang. Ketika dibawa ke 10 tahun akan Adi datang, udah mulai berkaca-kaca nih Coach. Nah, dibawa ke 10 tahun akan datang, apa yang bakal terjadi? Dia melihat keluarga-keluarganya ngomong, maaf ya mak, aku belum bisa ngirim mama. Mamanya tetap dengan senyum. Gak apa-apa Di, mama bahagia kok, kamu udah melakukan itu. Tetapi orang di sekitarnya pada ngomong, Adi tuh ngecewain orang tuanya mulu, gak berhenti-berhenti dia. Dia nyakitin doang orang tuanya, tapi dia cuma ngomongnya gitu doang. Emang dia tahu mamanya sakit hati apa enggak? Cuma dijanjiin anak macam apa itu? Pokoknya diperbuat gitu ya. Nah yang ketiga, fase 3 Bu, dibawalah 15 tahun. Udah lama ya Coach, dari 5 jadi 15 tahun. Betul ya, 5, 10, 15. 15 tahun gak tercapai, ternyata dibuatlah cerita seakan-akan mamanya sudah gak ada. Hancurlah harapan Adi. Kenapa dia tidak mengubah kehidupannya dia? Itu yang akan membuat Adinya bisa nangis dan sebagainya. Kemudian kita minta kepada Adi bikin janji kepada Tuhan bahwa dia akan mengubah kehidupannya untuk rajin. Oke Bu? Ya. Itu masih pain, belum ngomong pleasure. Oh, oke. Nah setelah sudah selesai, saya bawa dia ke masa depan karena janjinya dia berhasil. Dia pergi ke masa depan 5 tahun, ternyata Adi berubah. 10 tahun berubah, 15 tahun berubah. Adi punyalah kekuatan yang luar biasa untuk mengatasi mental block itu. Jadi pain-nya dulu gitu ya Coach ya? Pain-nya dulu, baru pleasure-nya. Tapi dia harus bikin komitmen dulu. Kalau dia gak bikin komitmen gak berubah Bu. Sampai sini oke? Iya. Itu cara yang motivasi yang ngedorong dia. Istilahnya mungkin juga bisa kita sebut namanya propulsion system. Jadi didorong sampai gila-gilaan naik ya. Dapat ya Bu ya? Iya. Sampai sini oke? Ada pertanyaan? Enggak, belum Coach. Oke. Yang kedua adalah dengan cara temboknya dibuang. Temboknya dibuang caranya gimana? Gampang. Caranya dibuangnya gampang, sederhananya adalah pertanyaannya adalah apa yang melatar belakangnya? Adi nih misalnya nih ya. Jadi ini anggaplah ketakutan nih. Dia takut di nelfon. Saya tanya, apa yang melatar belakangi dirimu takut nelfon? Takut ditolak, takut ini sebagainya. Takut dimarahin. Takut dimarahin. Kemudian saya tanya,
memang ketakutan lo itu bener apa enggak? Ketakutan lo itu beralasan apa enggak? Oh enggak, itu cuma hayalan gue. Kok gue juga gak ketemu sama dia? Nah inilah yang kita hilangkan. Cara ngilanginnya gimana Bu? Kalau saya pakai cara sederhana. Dia kan agamanya Islam nih Bu. Maka saya akan tanya sama dia, ayat firman apa yang di Al-Quran yang bisa dipakai untuk menghilangkan ketakutan ini? Ya, karena saya Kristen, ibu Kristen, maka kita pakai contohnya Kristen misalkan gitu ya. Misalkan contoh, saya bilang kalau di Kristen kan kalimatnya Tuhan membuat kita menjadi naik, bukan turun. Tuhan membuat kita jadi kepala, bukan ekor. Maka ketika saya takut, saya ngomong, ketakutanmu gak beralasan. Karena Tuhan membuat saya naik, bukan turun. Tuhan membuat saya menjadi kepala, bukan ekor. Perkataan Tuhan adalah kebenaran. Kebenaran harus lebih tinggi daripada kenyataan. Kalau masih takut, ngomong lagi. Ketakutan tidak beralasan karena Tuhan berjanji. Gitu lagi ngomongnya. Maka apa yang terjadi? Hilang Bu, ketakutannya. Dan abis itu dia punya takut? Enggak. Itu cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi ngambil dari ayat aja ya. Ayat gitu ya. Okay. Kalau Adi ditanya ayat sekarang gak tahu dia gak bisa jawab dia. Bisa ngusir setan nih dia. Ngusir Icang. Nah kayak gitu Bu. Jadi gambarannya. Jadi yang paling gampang adalah itu. Yang paling gampang. Bagaimana ngedorong. Bagaimana dia lakukan. Kalau ngedorong kan artinya mental block ada gak? Enggak. Karena dia ngebayang muncul di kepalanya apa? Kesakitannya itu yang dia harus lihat. Makanya kenapa dia akan berjuang mati-matian. Berarti pada saat pain-nya dimunculkan nih, apakah harus sampai nangis atau gimana nih Coach? Yes. Sekali kalau mama di pelatihan kadang-kadang saya membuat orangnya sampai nangis. Saya akan membuat dia nangis karena dia harus merasakan begitu sakitnya. Dan kemudian saya buat dia untuk berubah. Baru akan dia membuat dia move. Kalau enggak akan berubah. Oke. Dan setelah motivasi ini gitu ya, apakah bisa langsung gitu ya Coach ya? Dijamin langsung. Dia akan jamin langsung. Paling nggak minimal ya, skillnya kalaupun belum bisa nelfon, paling nggak semua akan ditabrak dulu sama dia, bodo amat. Semua akan ditabrak dulu. Karena nah ini udah cukup ya kalau Adinya ya. Sekarang kita hilangin Adi ya. Jadi cukup ya. 1, 2, 3 hilang. Jadi kalau buat saya balik lagi, gimana caranya kita memotivasi diri kita nyampe. Saya ingat banget juga Bu, dulu kalau ditanya, apa sih yang memotivasi saya selain dengan pasangan ketika lihat ibu saya masuk rumah sakit kena stroke. Maka yang saya munculkan apa di kepala saya? Saya harus bisa membuat ibu saya pulang dari rumah sakit dengan cara jualan. Makanya kenapa kerja saya gila-gilaan. Orang belum pulang kita masih kerja kan? Karena jualan itu kalau mentalnya nggak ada juga percuma. Gambarannya kayak gitu Bu Ana. Nah itulah dia tadi ya sahabat sales, mental block. Mental block ini memang bisa oke. Coach, kalau untuk menghilangkan mental block ini apakah bisa dilakukan sendiri atau memang kita harus mengikuti satu pelatihan gitu ya Coach? Bisa ikut pelatihan, tentunya bisa ikut pelatihan. Kalau mau lihat pelatihannya di pastiprestasi.com. Tapi kalau buat saya pribadi, kalau mau lakukan sendiri juga bisa. Ya tadi caranya udah dikasih tahu ya. Tinggal dia ngelakuin aja. Karena kalau nanti nontonnya diulangin, harusnya saya sudah menjelaskan step by stepnya tadi. Tinggal dicatatnya step by stepnya. Takutnya nanti nontonnya cuma 1 kali lewat gitu. Iya. Berarti harus tonton sampai habis gitu ya Coach? Bukannya habis, diulangin lagi. Diulang lagi. Iya. Nah, diulang lagi ya beberapa kali gitu ya sahabat sales sampai sahabat sales dapat stepnya dan bisa melakukan sendiri ya Coach ya. Oke, nah sahabat sales berarti kalau sahabat sales yang baru gitu ya, baru join menjadi sales itu tidak perlu khawatir dengan mental block yang ada pada diri sahabat sales karena ternyata itu memang bisa untuk dihilangkan baik melalui pelatihan atau tadi seperti yang dibilang sama Coach Arif, ditonton lagi nih videonya ya gitu ya sahabat sales supaya bisa dicatat nih step-stepnya apa aja dan bisa dilakukan sendiri. Oke, sahabat sales yang mau mendapatkan ebook gratis 3 formula rahasia atasi penolakan customer boleh langsung diklik di deskripsi di bawah ini ya. Kemudian buat sahabat sales yang mau tahu tentang pelatihan-pelatihan ada di tempat kami, boleh diklik langsung ke www.corporaconsulting.com atau sahabat sales yang mau mengikuti pembelajaran secara online bisa diklik di www.pastiprestasi.com. Nah, buat sahabat sales yang mau mengikuti pelatihan secara full selama 1,5 tahun, boleh diklik di salesuniversity.id. Nah, sahabat sales sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Boleh ditunggu ya untuk topik-topik kita yang menarik lainnya. Tetap stay tune di channel kita
supaya sahabat sales tetap mendapatkan update tentang pembahasan-pembahasan mengenai sales dan marketing. Nah, bersama saya dengan Anna Milani dan Coach Antonius Arif. Sampai jumpa. Salam Salam performance. performance. Bye-bye.